Di kaki pegunungan yang diselimuti kabut abadi, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukamurni. Meski tak tersentuh teknologi modern, desa ini dikenal luas karena ketenangan dan keharmonisan warganya. Di tengah lapangan utama, berdiri tegak sebuah pilar batu tua, berlumut dan retak di beberapa bagian, namun tetap kokoh meski zaman berganti. Pilar itu tidak memiliki bentuk mencolok, hanya dihiasi ukiran simbol-simbol kuno dan doa-doa dalam bahasa yang bahkan penduduk tak lagi pahami sepenuhnya. Namun, bagi warga Sukamurni, pilar itu lebih dari sekadar batu. Ia adalah simbol iman, lambang keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap awal bulan, seluruh warga berkumpul di sekitarnya, menyalakan dupa dan menyanyikan kidung syukur. Para tetua desa mengisahkan bahwa pilar itu dibangun oleh leluhur pertama mereka setelah selamat dari wabah misterius yang nyaris memusnahkan seluruh desa. Anak-anak dibesarkan dengan cerita tentang pilar tersebut. Selama simbol ini berdiri, begitu kata mereka, desa ini akan terjaga dari mara bahaya. Banyak yang menyebutkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi ketika seseorang mencoba menyentuh atau merusak pilar itu, sapi mati mendadak, pohon-pohon layu, atau suara-suara lirih di malam hari. Cerita itu disampaikan turun-temurun, dari kakek ke cucu, sebagai bagian dari jati diri desa. Namun, zaman mulai berubah. Jalan setapak tanah mulai diganti dengan aspal. Sebagian pemuda pergi merantau ke kota, pulang dengan pikiran dan sikap yang berbeda. Mereka mulai mempertanyakan fungsi pilar, bahkan menyebutnya batu tua penuh tahayul. Muncul ketegangan kecil antara generasi tua dan muda, sebuah pergeseran halus tapi nyata. Di antara pemuda-pemuda itu, nama Damar sering disebut. Ia adalah anak dari pasangan petani yang paling rajin belajar dan akhirnya mendapatkan beasiswa ke kota. Damar kembali ke desa setelah 7 tahun, membawa laptop, ide-ide segar, dan pandangan yang sangat berbeda tentang kepercayaan lama. Ia menatap pilar itu dengan rasa geli, merasa heran bagaimana batu tua bisa disembah seperti dewa. Kepulangannya disambut hangat, namun tak lama kemudian desas-desus mulai beredar. Damar mengusulkan agar lapangan tempat pilar berada dijadikan lahan pembangunan pusat aktivitas ekonomi, pasar modern, tempat pelatihan, bahkan mungkin penginapan bagi wisatawan. Semua ide cemerlang itu punya satu syarat, pilar tua itu harus dipindahkan. Usul itu seperti petir di siang bolong bagi warga desa, terutama para tetua. Mereka merasa dihina, seolah iman mereka dianggap beban bagi kemajuan. Tapi Damar bersikeras, menyebut kepercayaan itu sebagai warisan takut yang membatasi langkah. Ia tidak ingin desanya tertinggal, dan simbol tua itu adalah penghalang pertama yang harus disingkirkan. Dan begitu pilar itu menjadi bahan perdebatan, bukan lagi simbol pemersatu, ia berubah menjadi batas antara keyakinan dan ambisi. Tak ada yang tahu bahwa saat bayangan panjang pilar menyentuh tanah terakhir kalinya, sesuatu yang lama terkunci sedang menunggu untuk terbangun. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit Sukamurni, menyingkap kabut tipis yang biasa menggantung di pegunungan. Damar turun dari mobil jeep sewaan dengan pakaian rapi dan kacamata hitam menggantung di kerah kemejanya. Di tangannya tergenggam map berisi proposal pembangunan, tandanya ia tak sekadar pulang, tetapi membawa misi. Sejak kecil, Damar dikenal sebagai anak cerdas yang tak pernah puas hanya menerima sesuatu tanpa bertanya. Kini, ia kembali sebagai orang kota, dengan kepercayaan penuh pada logika dan data, bukan mitos atau tradisi. Kepulangannya membuat heboh desa, para ibu-ibu berkumpul di warung untuk membicarakannya, sementara para bapak menyambutnya dengan anggukan sopan namun waspada. Anak-anak kecil mengikuti dari belakang, mengagumi tas dan jam tangan mahal yang ia kenakan. Namun di balik senyum dan salam yang dilemparkannya, terasa jarak yang nyata. Damar tak lagi sama, ia membawa aura berbeda, penuh keyakinan pada perubahan. Malam harinya, Damar diundang ke balai desa oleh kepala desa, Pak Suryana, untuk makan malam sederhana bersama para tetua. Di tengah santap malam, Damar mengutarakan maksudnya. Ia menggelar peta dan denah, menjelaskan visinya untuk membuat Sukamurni sebagai destinasi wisata modern yang bisa mengangkat ekonomi warga. Kita bisa bangun pasar, rumah produksi kopi, bahkan penginapan kecil. Desa kita punya potensi besar, ujarnya bersemangat. Para tetua mengangguk pelan, terkesima, sampai ia menambahkan, tapi kita perlu meratakan lapangan itu. Dan, ya, memindahkan batu tua di tengahnya. Sejenak suasana jadi senyap. Pak Suryana meletakkan sendok perlahan.
Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Lalu seorang tetua, Pak Karsa, bicara dengan suara berat, pilar itu bukan batu biasa, Nak Damar. Itu perjanjian leluhur. Kami tak bisa menyentuhnya, apalagi merobohkannya. Damar tersenyum sopan, tapi nadanya tak bisa menyembunyikan ketidaksabaran. Itu hanya simbol masa lalu, Pak. Kita tidak hidup dalam cerita rakyat. Kita harus maju. Hari-hari berikutnya, Damar mulai mengadakan pertemuan kecil dengan pemuda desa. Ia membujuk mereka dengan janji pelatihan wirausaha, bantuan modal, dan akses ke pasar digital. Beberapa mulai mendukungnya diam-diam, menganggap para tetua terlalu kaku dan lamban dalam berpikir. Benih perpecahan pun mulai tumbuh di antara warga desa, meski belum ada yang berani bersikap terang-terangan. Damar mulai menyusun rencana penghancuran simbol secara teknis. Ia bahkan menghubungi seorang kontraktor dari luar kota untuk datang mengevaluasi lokasi. Ia tahu, selama menunggu izin resmi tak kunjung diberi, satu-satunya jalan adalah beraksi diam-diam. Kalau menunggu mereka sadar, desa ini akan tertinggal 100 tahun lagi, gumamnya di depan layar laptop. Sementara itu, beberapa warga mulai mengalami mimpi aneh. Seorang ibu bermimpi darah mengalir dari dasar pilar. Seorang pemuda melihat bayangan wanita berdiri di atasnya, menangis sambil membawa lentera. Namun mereka menyimpan cerita itu sendiri-sendiri, takut dikira terlalu percaya tahayul. Hanya para tetua yang membaca tanda-tanda itu dengan hati cemas, mereka tahu, sesuatu mulai bangkit perlahan. Dan di tengah malam yang pekat, saat bulan hanya separuh menggantung di langit, Damar berdiri sendirian di depan pilar tua. Ia menatapnya seperti memandangi penghalang terakhir antara dirinya dan impiannya. Ia tidak sadar, bahwa dalam diamnya, pilar itu masih hidup dan sedang mengingat wajahnya. Beberapa hari setelah makan malam di balai desa, Damar kembali mengajukan permintaan resmi kepada Dewan Adat Sukamurni. Ia membawa proposal tertulis lengkap dengan gambar digital rancangan pasar modern dan potensi keuntungan yang akan diperoleh warga. Ia berdiri di depan para tetua dengan percaya diri, menjelaskan detail rencana seperti seorang arsitek masa depan yang akan menyelamatkan desa dari keterpurukan. Namun tatapan para tetua tetap kosong dan kaku. Pak Karsa, yang tertua di antara mereka, membuka suara pertama kali. Nak Damar, kami menghargai semangatmu. Tapi pilar itu bukan hanya batu, ia adalah sumpah. Ia didirikan atas pengorbanan. Kau tidak bisa menghitung nilainya dengan uang atau grafik keuntungan. Damar menahan senyum sinis. Dengan segala hormat, Pak Karsa, zaman sudah berubah. Kita tidak bisa terus menggantungkan diri pada simbol yang bahkan asal-usulnya tak jelas. Masyarakat sekarang butuh pekerjaan, bukan ritual. Ia memutar laptop dan menunjukkan grafik, lihat ini. Proyeksi pengunjung desa bisa meningkat 300% dalam 2 tahun jika kita membangun fasilitas baru. Kalian bicara soal pengorbanan, saya bicara tentang masa depan. Pak Suryana, yang biasanya netral, menghela napas. Damar, kau benar tentang kebutuhan desa. Tapi bukan begini caranya. Kalau kau paksa, kau akan membuat desa ini pecah. Kami tidak melarangmu berinovasi, tapi jangan ganggu tanah itu. Kalimat itu disambut anggukan sunyi dari seluruh tetua. Keputusan itu membuat Damar frustrasi. Setelah rapat, ia berjalan pulang dengan langkah cepat. Di sepanjang jalan, ia mendengar bisikan-bisikan warga yang melihatnya keluar dari balai desa. Beberapa orang tua hanya menunduk saat ia lewat, sementara para pemuda terlihat ragu, antara kagum dan takut pada sosok yang berani menantang adat. Di rumahnya, Damar menatap keluar jendela. Pilar itu terlihat dari kejauhan, berdiri sendiri di tengah lapangan yang lapang. Cuma batu tua, gumamnya pelan. Tapi dalam dadanya, muncul rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak kembali ke desa, ia mulai mengalami gangguan tidur. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya, gelap, suara jeritan, dan sosok bayangan berdiri di balik pilar. Malam itu, ia menulis di jurnalnya, mencoba menenangkan pikirannya. Mereka hanya takut, tapi ketakutan itu menahan kita. Aku tidak akan biarkan simbol kosong ini menghalangi masa depan desa. Lalu ia menulis satu kalimat terakhir sebelum mematikan lampu, jika mereka tak bisa membuka jalan, aku yang akan membongkarnya. Di luar jendela, angin berdesir kencang. Daun-daun berjatuhan dari pohon beringin tua di dekat pilar. Suara seperti napas panjang terdengar samar, seolah dari dalam tanah. Langit Sukamurni malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Awan-awan tebal menutup bulan,
dan angin berhembus dengan suara mendesing yang menusuk telinga. Sekitar pukul 1 dini hari, Damar berdiri di lapangan bersama 3 orang pekerja dari luar desa. Mereka datang dengan truk kecil dan palu godam besar, mengenakan masker dan senter kepala. Tidak satu pun dari mereka bicara. Damar hanya menunjuk pilar tua di tengah lapangan dengan tatapan dingin. "Pastikan kita selesai sebelum subuh," katanya tegas. "Tak perlu khawatir, ini cuma batu tua." Ia menatap jam tangan digitalnya, lalu berjalan menjauh sambil mengeluarkan kamera dari tas. Ia berniat merekam proses penghancuran, bukti bahwa ia tidak takut pada mitos kosong. Pekerja pertama mengayunkan palu ke sisi pilar. Suara dentuman logam menghantam batu menggema keras, tak wajar di tengah keheningan desa. Detik berikutnya, angin berembus lebih kencang. Salah satu pekerja menyeringai gugup. "Ini agak aneh." "Iya," gumamnya. Yang lain tidak menjawab, tapi mulai terlihat gelisah. Ketika hantaman kelima mengenai bagian dasar pilar, suara seperti desahan panjang terdengar dari dalam bumi. Seorang pekerja tiba-tiba menjatuhkan palu dan mundur, memegangi kepalanya. "Ada suara orang menangis," katanya gemetar. Damar melangkah cepat ke arahnya. "Jangan lebay, ini cuma sugesti. Lanjutkan saja." Pekerja lain, yang lebih tua, berbisik, "Tuan, saya tidak yakin kita seharusnya melakukan ini." Tapi Damar bersikeras, "Kita sudah sejauh ini, selesaikan saja. Aku bayar kalian 2 kali lipat." Mereka pun melanjutkan, meski ragu. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, bagian tengah pilar retak dan runtuh ke tanah. Saat batu itu hancur, suara keras seperti ledakan gaib terdengar, dan dari celah tanah yang terbuka, semburan udara dingin naik ke permukaan. Seketika lampu senter padam bersamaan, dan semuanya terbungkus dalam gelap gulita. Salah satu pekerja menjerit, "Ada sesuatu dari bawah." Dalam gelap itu, terdengar suara gemeretak seperti langkah kaki di tanah basah, lalu jeritan pendek dari salah satu pekerja sebelum senyap. Damar memanggil nama mereka, tapi tak ada jawaban. Ia menyalakan ponsel untuk memberi cahaya, dan yang ia lihat membuat darahnya beku. Di tempat pilar runtuh, muncul lubang kecil seperti liang, dan di dalamnya tampak 2 mata putih menatapnya dari balik kegelapan. Damar mundur terpaku, jantungnya berpacu. Ponselnya bergetar tiba-tiba, layar menyala tanpa disentuh. Tertulis, "Kau membangunkan yang terkunci." Pagi harinya, warga desa mendapati lapangan tengah rusak parah. Pilar yang selama ini berdiri tegak telah hancur, menyisakan pecahan batu dan tanah yang terbelah seperti bekas cakar raksasa. Tidak ada tanda-tanda pekerja atau truk yang datang malam sebelumnya. Hanya Damar yang berdiri di pinggir lapangan, wajahnya pucat, mata merah, dan tubuh gemetar. Ia tak mengatakan sepatah kata pun, bahkan ketika Pas Suryana berteriak, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Desa langsung gempar. Para tetua berkumpul di balai desa dalam keadaan panik. Pak Karsa duduk dengan kepala tertunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Pilar itu bukan sekadar penanda. Ia adalah segel penjara." Suara Pak Karsa parau dan gemetar, jauh dari biasanya. "Leluhur kita tidak membangun itu untuk disembah, tapi untuk menjaga sesuatu tetap terkunci." Dan sekarang, hari itu langit tidak cerah seperti biasanya. Kabut turun lebih cepat, menyelimuti seluruh desa meski masih pagi. Burung-burung tidak terdengar berkicau. Ternak-ternak tak mau makan. Air di sungai kecil yang biasa jernih mulai keruh, seperti ada sesuatu mengaduknya dari bawah. Anak-anak mengeluh sakit kepala dan mimpi buruk. Seorang bayi menangis terus-menerus sepanjang malam, matanya tak berkedip ke arah utara, arah tempat pilar dulu berdiri. Seorang pemuda bernama Seno, yang semula mendukung Damar, ditemukan di ladangnya dalam keadaan linglung. Ia berbicara pada udara kosong, menyebut-nyebut nama-nama asing seperti Yasara dan Ibunda Bayangan. Ketika keluarganya mencoba membawanya pulang, ia menjerit dan menyayat lengannya sendiri sambil berteriak, "Mereka datang dari bawah. Mereka lapar." Malam berikutnya, beberapa warga melihat cahaya merah samar muncul dari bekas lokasi pilar. Mereka mengaku mendengar suara tangisan dan nyanyian kuno yang tak pernah mereka pelajari. Seorang nenek buta yang sudah tak bisa berjalan tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah lapangan, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia ditemukan pagi harinya duduk di tengah rerumputan, bibirnya tersenyum, tapi matanya berdarah. Damar mengurung diri di rumah. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah asing, bukan manusia,
tapi seperti roh yang terkunci ribuan tahun. Ia mulai menulis kembali di jurnalnya, tetapi tulisannya tidak lagi dalam bahasa Indonesia. Ia sendiri tidak tahu dari mana tulisan-tulisan itu datang. Di dinding kamarnya, lambang-lambang aneh mulai muncul, tergores dengan arang seperti dicoret-coret seseorang saat ia tak sadar. Pak Suryana dan para tetua akhirnya sepakat, ritual pemanggilan pelindung lama harus dilakukan meskipun sudah puluhan tahun tidak pernah digelar. Mereka tahu, yang bangkit bukan hanya kegelapan, tapi sesuatu yang memiliki dendam. Dendam terhadap mereka yang lupa. Dendam terhadap mereka yang merusak simbol ikatan suci antara dunia manusia dan dunia yang terkunci. Dan semua itu, dimulai dari tangan Damar. Malam kembali datang ke Sukamurni dengan keheningan yang tak biasa. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin di antara pepohonan. Seolah alam sedang menahan napas. Di dalam rumahnya, Damar duduk terpaku, tubuhnya gemetar, tangannya penuh goresan tinta hitam yang entah dari mana datangnya. Di sekeliling kamarnya, simbol-simbol asing semakin banyak, seperti dilukis dengan tangan lain saat ia tertidur. Malam itu, Damar bermimpi. Tapi mimpi itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Ia berdiri di padang tandus di bawah langit kelam yang tak memiliki bulan atau bintang. Di depannya, berdiri seorang wanita tinggi berjubah hitam, wajahnya diselimuti kerudung tipis, dan matanya bersinar merah. Suaranya berat dan bergema, "Engkau yang membebaskanku. Engkau yang menebus janji leluhurmu." Damar ingin lari, tapi kakinya tertanam di tanah, dan dari balik kerudung itu, suara lain, lebih tua, lebih dalam, berbisik, "Yasara akan berjalan kembali di bawah bayang-bayang manusia." Ia terbangun dengan teriakan parau. Napasnya tersengal. Jendela kamarnya terbuka padahal ia yakin sudah menutupnya. Angin dingin masuk bersama bisikan yang samar tapi jelas, "Terima kasih." Ketika ia melihat tangannya, sebuah simbol baru sudah tergores di kulitnya, berbentuk lingkaran dengan 4 mata di sekelilingnya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Sesuatu telah masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, di sisi lain desa, para tetua mempersiapkan ritual pemanggilan pelindung leluhur. Mereka membakar dupa di sekitar batu-batu batas desa, menggali kembali naskah kuno yang hanya dibacakan dalam keadaan darurat. Pak Karsa, dengan suara lirih, menjelaskan kepada para pemuda yang membantu, "Dulu, saat Yasara hampir menembus dunia kita, nenek moyang kita membuat perjanjian, 1 pengorbanan, 1 pilar, 1 segel. Kini, segelnya telah dihancurkan. Tapi pelindung mungkin masih bisa dipanggil, jika kita belum terlalu terlambat." Namun sebelum ritual dimulai, salah satu penjaga lapangan datang berlari, mukanya pucat. "Pak, ada sesuatu di ladang sebelah utara. Tanaman-tanaman layu, tapi tanahnya hangat, seperti bernapas." Mereka semua tahu, tanda-tanda kebangkitan telah dimulai. Dan mereka tidak punya banyak waktu. Malam itu juga, beberapa warga bermimpi serupa, lautan api, langit robek, dan sosok tinggi berjubah hitam berjalan perlahan di antara mereka. Bayi-bayi menangis serempak, dan anjing-anjing menggonggong ke arah langit yang kosong. Bahkan para hewan yang tinggal di hutan sekitar, monyet, burung hantu, kijang, mulai turun ke desa, mencari tempat perlindungan dari sesuatu yang mendekat dari dalam bumi. Dan pada tengah malam, dari bekas lokasi pilar yang telah hancur, asap hitam mulai naik seperti kabut, membentuk wujud manusia, tapi tak sepenuhnya manusia. Bayangan itu bergerak tanpa suara, merambat ke setiap sudut desa, dan setiap tempat yang ia lewati, udara menjadi beku, dan suara menghilang. Bayangan itu adalah pertanda, Yasara telah bangkit, dan ia tidak datang untuk berdamai. Damar sudah tak sama, wajahnya tampak lebih tirus, matanya cekung dan merah seperti terbakar dari dalam. Ia tak lagi banyak bicara, hanya menatap kosong ke dinding atau melukis simbol-simbol aneh dimanapun ia bisa, lantai, kaca, bahkan kulitnya sendiri. Ia seperti dalam keadaan setengah sadar, berjalan mengikuti suara-suara yang hanya ia dengar. Suara yang memanggilnya dengan lembut namun mengandung kuasa yang mengikat jiwa. Warga mulai menyadari bahwa Damar bukan sekadar pelanggar adat. Ia kini menjadi semacam pintu, penghubung antara dunia mereka dan sesuatu yang lebih gelap, lebih tua dari sejarah desa. Beberapa orang yang mencoba mendekatinya mengaku merasakan sesak dada dan mimpi buruk berhari-hari setelahnya. Bahkan seekor anjing milik tetangga Damar menolak masuk ke rumahnya, menggonggong dan melolong seperti melihat sosok lain di balik pintu. Pak Karsa dan para tetua tahu, waktu mereka hampir habis.
Dalam pertemuan tertutup di hutan keramat, mereka menggelar sebuah ritual kuno yang telah lama dilarang, ritus pemanggilan penjaga darah. Namun, ritual ini menuntut lebih dari sekadar doa dan sesajen, ia menuntut pengorbanan. Bukan benda, bukan hewan, tapi satu jiwa yang bersedia menjadi tumbal untuk membuka kembali jalur antara leluhur penjaga dan dunia mereka. Roh tetua yang diundang lewat api dan mantra mulai menjawab. Dari tengah lingkaran dupa, muncullah suara yang bergetar seperti ribuan bisikan dalam satu mulut. Perjanjian lama telah dilanggar, kunci telah rusak, tapi darah baru bisa memanggil cahaya lama. Pakarsa gemetar, siapa yang harus dikorbankan? Suara itu menjawab, yang membangunkan, atau keturunannya. Mereka tahu maksudnya, Damar. Tapi Pak Suryana menggeleng, kita tak bisa membunuhnya begitu saja. Dia masih manusia. Dia mungkin bisa diselamatkan, namun yang lain tidak sependapat. Bayangan Yasara semakin menyebar. Dua anak desa hilang saat bermain di sungai. Hutan di sisi timur menghitam seperti terbakar dari dalam. Waktu untuk memilih hampir habis. Sementara itu, di dalam rumahnya yang kini suram dan penuh aroma kematian, Damar berdiri di depan cermin. Tapi yang ia lihat bukan dirinya. Di cermin, sosoknya mengenakan jubah hitam, matanya menyala, dan di belakangnya, barisan sosok tak bernama berdiri membisu. Damar mendengar suara itu lagi, lembut namun tak terelakkan. Kau bisa menjadi jembatan, atau menjadi awal dari akhir. Tangan Damar gemetar, tapi di matanya, mulai muncul kilatan keyakinan. Keyakinan bukan dari dirinya, tapi dari entitas yang kini menumpang di dalam tubuhnya. Dan di luar, langit mulai merah. Malam itu, desa Sukamurni seperti berdiri di ambang dua dunia. Angin dingin berhembus seperti napas kematian, dan langit seolah menahan hujan darah yang nyaris jatuh. Di tengah situasi genting itu, Damar duduk bersila di ruang tengah rumahnya, lampu padam, hanya diterangi lilin yang bergetar tak tentu arah. Di sekelilingnya, suara-suara dari dunia lain berputar seperti mantra jahat, mengisi pikirannya dengan janji kuasa, keabadian, dan kematian bagi siapapun yang menghalangi. Tapi di lubuk hatinya, sisa kecil dari Damar yang dulu masih bertahan, berteriak dalam diam, menolak ditelan. Sosok ibunya muncul dalam ingatan, suaranya lembut, jangan rusak warisan yang bukan milikmu. Warisan itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihormati. Bisikan itu bertarung melawan suara Yasara yang terus mendorongnya, kau bisa membentuk dunia baru. Tanpa lemah, tanpa tahayul, hanya kekuasaan. Di luar, para tetua memulai bagian terakhir dari ritual pemanggilan penjaga. Di tengah lingkaran batu purba, darah seekor ayam hitam disiramkan ke tanah. Langit menggelegar saat api dari dupa menyala biru. Pakarsa mulai membaca mantra terakhir, kata-kata dari zaman sebelum sejarah ditulis. Namun upaya mereka terancam gagal, sebab tanah tempat segel lama itu berada kini telah dicemari oleh kehadiran Yasara yang sepenuhnya bangkit. Malam itu, Damar tiba-tiba keluar dari rumah. Tubuhnya diselimuti jubah hitam yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Matanya hitam legam, dan di belakangnya, kabut hitam mengikuti langkahnya seperti ekor iblis. Warga yang melihatnya membeku dalam ketakutan. Ia berjalan menuju pusat lapangan, ke tempat Pilar pernah berdiri. Di tangannya, ia membawa sebilah pisau hitam yang tampaknya bukan berasal dari dunia ini. Namun, ketika ia mengangkat pisau itu, siap untuk menyelesaikan ritual penguasaan yang telah ditanamkan dalam pikirannya, sebuah jeritan memecah langit. Dari balik hutan, cahaya putih menyilaukan muncul. Sosok penjaga darah akhirnya hadir, tinggi, berjubah cahaya, membawa tongkat akar yang menyala, wajahnya diselimuti oleh topeng leluhur. Sosok itu menunjuk langsung ke arah Damar, dan bumi berguncang. Yasara berbicara lewat mulut Damar, suaranya berlapis-lapis, sudah terlambat. Ia milikku. Ia yang membangunkanku, ia yang membukakan jalan, tapi penjaga tidak bicara, ia hanya mengangkat tongkatnya, dan cahaya putih meledak ke arah Damar. Tubuh Damar terpental, kabut hitam menjerit keluar dari tubuhnya seperti kabur dari penjara. Damar jatuh ke tanah, menggeliat. Dalam satu momen terakhir, ia kembali sadar. Ia menatap para tetua dan berbisik, maaf, aku hanya ingin bantu. Pakarsa mendekat, menggenggam tangan Damar yang dingin. Engkau membangkitkan kegelapan, tapi juga membawa cahaya kembali. Tubuh Damar tak bergerak lagi. Tapi wajahnya tenang, seolah beban dalam dirinya telah berakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sepekan,
langit kembali cerah. Pilar yang runtuh menyisakan retakan cahaya dari dalam tanah, pertanda bahwa segel lama mungkin telah rusak, tapi kini dijaga oleh ikatan baru, pengorbanan seorang pewaris yang akhirnya mengerti makna iman. Fajar menyingsing dengan tenang, menyapu desa Sukamurni dengan cahaya lembut yang belum pernah terasa selama berhari-hari. Hutan yang sebelumnya gelap dan diam mulai bernyanyi kembali dengan suara burung dan desir angin. Kabut telah sirna, namun meski alam tampak pulih, luka di hati warga desa tak mudah hilang. Mereka baru saja menyaksikan sejarah terguncang, keyakinan diuji, dan iman dibayar dengan darah. Jenazah Damar dibaringkan di tengah balai desa, dikelilingi oleh bunga kenanga dan dupa. Tak banyak yang bicara, mereka yang dulu mencemoohnya kini hanya bisa diam menunduk. Damar telah menebus dosa yang ia mulai, bukan hanya dosanya sendiri, tapi juga kesombongan dan kelalaian yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Warisan itu bukan lagi hanya berupa simbol pilar atau cerita tua, melainkan pengingat nyata bahwa iman bukan sekadar percaya, tapi juga menjaga. Pak Suryana berdiri di depan warga, wajahnya lebih tua dari sebelumnya, suaranya parau. Kita kehilangan satu anak, tapi juga mendapatkan kembali satu kebenaran yang hampir kita buang. Jangan biarkan kita lupa lagi. Jangan sampai anak-anak kita mewarisi ketakutan, tanpa tahu apa yang pernah diselamatkan. Di malam harinya, para tetua kembali ke tempat pilar. Tanah tempat segel lama pecah kini memancarkan sinar redup. Di tengahnya, batu kecil muncul dari tanah, perlahan tumbuh menjadi tunas, entah pohon atau simbol baru. Pak Karsa berkata, biarkan alam yang membangun pilar baru. Tak perlu kita bentuk dengan tangan manusia. Biarkan akar dan tanah menyambung perjanjian itu kembali. Mereka semua mengangguk. Kesombongan mereka telah merobek penjara lama. Kini, hanya kerendahan hati yang bisa menyembuhkannya. Seno, yang sempat kerasukan dan hilang arah, perlahan pulih. Dalam tidurnya, ia mengaku bertemu Damar, yang tersenyum di padang rumput putih. Dia bilang semuanya baik-baik saja, asal kita tak lupa, ujar Seno, sambil meneteskan air mata. Kata-kata itu kemudian menyebar ke seluruh desa, dan menjadi pegangan baru. Di sekolah, para guru mulai mengajarkan ulang tentang sejarah desa bukan hanya sebagai cerita rakyat, tapi sebagai pelajaran iman dan tanggung jawab pilar tak lagi berdiri, tapi mereka membuat taman kecil di bekas lokasinya. Di sana, anak-anak menaruh bunga setiap akhir pekan, dan sebuah batu diukir dengan kata-kata. Ia yang merusak karena tak tahu, bisa menyesal. Tapi ia yang menebus dengan hati, akan dikenang selamanya. Damar mungkin telah tiada, tapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih hidup dari simbol manapun. Ia adalah perusak, yang menjadi pelindung. Dan bagi Sukamurni, itu cukup untuk memulai kembali. 10 tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa Sukamurni telah berubah, namun masih menyimpan ketenangan yang khas, tenang, tapi tidak lagi polos. Pilar tak pernah dibangun kembali, namun di tempatnya kini berdiri pohon besar dengan daun perak yang berkilau saat terkena cahaya pagi. Warga menyebutnya pohon Damar, dan percaya bahwa di sanalah semangat sang pelindung muda bersemayam. Anak-anak ini diajarkan sejak dini tentang keseimbangan antara iman dan pengetahuan, antara tradisi dan kemajuan. Mereka diajak untuk menghormati leluhur bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran akan sejarah dan tanggung jawab. Cerita tentang Yasara tak lagi dianggap dongeng menakutkan, melainkan peringatan agar manusia tidak bermain dengan kekuatan yang tak ia mengerti. Pak Karsa telah lama wafat, tapi sebelum kepergiannya, ia menulis naskah baru, 3 Luka Sukamurni, yang menggambarkan kesalahan masa lalu, pengorbanan Damar, dan lahirnya pohon penjaga. Buku itu kini diajarkan di sekolah-sekolah di luar desa, hingga menjadi pelajaran budaya nasional. Sukamurni yang dulu terpencil kini dikunjungi peneliti, pelancong, dan para pencari makna. Namun meski semua tampak tenang, penjagaan tak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam purnama, sekelompok kecil warga berkumpul diam-diam di dekat pohon Damar. Mereka tak melakukan ritual, tak membawa sesajen, hanya duduk bersila dan berdoa dalam hati. Karena mereka tahu, kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur, dan terkadang, di tengah malam, beberapa dari mereka mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri di bawah pohon itu. Sosok seorang pemuda dengan mata teduh, memandang langit dan bumi dalam diam. Tidak berbicara, tidak bergerak, tapi menjaga. Mereka menyebutnya, penjaga yang tak terlihat, seseorang yang dulu menyesal, namun memilih menebus dengan keberanian.
Seseorang yang tak lagi dihukum sebagai perusak, melainkan dikenang sebagai benteng terakhir iman. Di kaki pegunungan yang diselimuti kabut abadi, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukamurni. Meski tak tersentuh teknologi modern, desa ini dikenal luas karena ketenangan dan keharmonisan warganya. Di tengah lapangan utama, berdiri tegak sebuah pilar batu tua, berlumut dan retak di beberapa bagian, namun tetap kokoh meski zaman berganti. Pilar itu tidak memiliki bentuk mencolok, hanya dihiasi ukiran simbol-simbol kuno dan doa-doa dalam bahasa yang bahkan penduduk tak lagi pahami sepenuhnya. Namun, bagi warga Sukamurni, pilar itu lebih dari sekadar batu. Ia adalah simbol iman, lambang keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap awal bulan, seluruh warga berkumpul di sekitarnya, menyalakan dupa dan menyanyikan kidung syukur. Para tetua desa mengisahkan bahwa pilar itu dibangun oleh leluhur pertama mereka setelah selamat dari wabah misterius yang nyaris memusnahkan seluruh desa. Anak-anak dibesarkan dengan cerita tentang pilar tersebut. Selama simbol ini berdiri, begitu kata mereka, desa ini akan terjaga dari mara bahaya. Banyak yang menyebutkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi ketika seseorang mencoba menyentuh atau merusak pilar itu, sapi mati mendadak, pohon-pohon layu, atau suara-suara lirih di malam hari. Cerita itu disampaikan turun-temurun, dari kakek ke cucu, sebagai bagian dari jati diri desa. Namun, zaman mulai berubah. Jalan setapak tanah mulai diganti dengan aspal. Sebagian pemuda pergi merantau ke kota, pulang dengan pikiran dan sikap yang berbeda. Mereka mulai mempertanyakan fungsi pilar, bahkan menyebutnya batu tua penuh tahayul. Muncul ketegangan kecil antara generasi tua dan muda, sebuah pergeseran halus tapi nyata. Di antara pemuda-pemuda itu, nama Damar sering disebut. Ia adalah anak dari pasangan petani yang paling rajin belajar dan akhirnya mendapatkan beasiswa ke kota. Damar kembali ke desa setelah 7 tahun, membawa laptop, ide-ide segar, dan pandangan yang sangat berbeda tentang kepercayaan lama. Ia menatap pilar itu dengan rasa geli, merasa heran bagaimana batu tua bisa disembah seperti dewa. Kepulangannya disambut hangat, namun tak lama kemudian desas-desus mulai beredar. Damar mengusulkan agar lapangan tempat pilar berada dijadikan lahan pembangunan pusat aktivitas ekonomi, pasar modern, tempat pelatihan, bahkan mungkin penginapan bagi wisatawan. Semua ide cemerlang itu punya satu syarat, pilar tua itu harus dipindahkan. Usul itu seperti petir di siang bolong bagi warga desa, terutama para tetua. Mereka merasa dihina, seolah iman mereka dianggap beban bagi kemajuan. Tapi Damar bersikeras, menyebut kepercayaan itu sebagai warisan takut yang membatasi langkah. Ia tidak ingin desanya tertinggal, dan simbol tua itu adalah penghalang pertama yang harus disingkirkan. Dan begitu pilar itu menjadi bahan perdebatan, bukan lagi simbol pemersatu, ia berubah menjadi batas antara keyakinan dan ambisi. Tak ada yang tahu bahwa saat bayangan panjang pilar menyentuh tanah terakhir kalinya, sesuatu yang lama terkunci sedang menunggu untuk terbangun. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit Sukamurni, menyingkap kabut tipis yang biasa menggantung di pegunungan. Damar turun dari mobil jeep sewaan dengan pakaian rapi dan kacamata hitam menggantung di kerah kemejanya. Di tangannya tergenggam map berisi proposal pembangunan, tandanya ia tak sekadar pulang, tetapi membawa misi. Sejak kecil, Damar dikenal sebagai anak cerdas yang tak pernah puas hanya menerima sesuatu tanpa bertanya. Kini, ia kembali sebagai orang kota, dengan kepercayaan penuh pada logika dan data, bukan mitos atau tradisi. Kepulangannya membuat heboh desa, para ibu-ibu berkumpul di warung untuk membicarakannya, sementara para bapak menyambutnya dengan anggukan sopan namun waspada. Anak-anak kecil mengikuti dari belakang, mengagumi tas dan jam tangan mahal yang ia kenakan. Namun di balik senyum dan salam yang dilemparkannya, terasa jarak yang nyata. Damar tak lagi sama, ia membawa aura berbeda, penuh keyakinan pada perubahan. Malam harinya, Damar diundang ke balai desa oleh kepala desa, Pak Suryana, untuk makan malam sederhana bersama para tetua. Di tengah santap malam, Damar mengutarakan maksudnya. Ia menggelar peta dan denah, menjelaskan visinya untuk membuat Sukamurni sebagai destinasi wisata modern yang bisa mengangkat ekonomi warga. Kita bisa bangun pasar, rumah produksi kopi, bahkan penginapan kecil. Desa kita punya potensi besar, ujarnya bersemangat. Para tetua mengangguk pelan, terkesima, sampai ia menambahkan, tapi kita perlu meratakan lapangan itu. Dan, ya,
memindahkan batu tua di tengahnya. Sejenak suasana jadi senyap. Pak Suryana meletakkan sendok perlahan. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Lalu seorang tetua, Pak Karsa, bicara dengan suara berat, pilar itu bukan batu biasa, Nak Damar. Itu perjanjian leluhur. Kami tak bisa menyentuhnya, apalagi merobohkannya. Damar tersenyum sopan, tapi nadanya tak bisa menyembunyikan ketidaksabaran. Itu hanya simbol masa lalu, Pak. Kita tidak hidup dalam cerita rakyat. Kita harus maju. Hari-hari berikutnya, Damar mulai mengadakan pertemuan kecil dengan pemuda desa. Ia membujuk mereka dengan janji pelatihan wirausaha, bantuan modal, dan akses ke pasar digital. Beberapa mulai mendukungnya diam-diam, menganggap para tetua terlalu kaku dan lamban dalam berpikir. Benih perpecahan pun mulai tumbuh di antara warga desa, meski belum ada yang berani bersikap terang-terangan. Damar mulai menyusun rencana penghancuran simbol secara teknis. Ia bahkan menghubungi seorang kontraktor dari luar kota untuk datang mengevaluasi lokasi. Ia tahu, selama menunggu izin resmi tak kunjung diberi, satu-satunya jalan adalah beraksi diam-diam. Kalau menunggu mereka sadar, desa ini akan tertinggal 100 tahun lagi, gumamnya di depan layar laptop. Sementara itu, beberapa warga mulai mengalami mimpi aneh. Seorang ibu bermimpi darah mengalir dari dasar pilar. Seorang pemuda melihat bayangan wanita berdiri di atasnya, menangis sambil membawa lentera. Namun mereka menyimpan cerita itu sendiri-sendiri, takut dikira terlalu percaya tahayul. Hanya para tetua yang membaca tanda-tanda itu dengan hati cemas, mereka tahu, sesuatu mulai bangkit. Perlahan, dan di tengah malam yang pekat, saat bulan hanya separuh menggantung di langit, Damar berdiri sendirian di depan pilar tua. Ia menatapnya seperti memandangi penghalang terakhir antara dirinya dan impiannya. Ia tidak sadar bahwa dalam diamnya, pilar itu masih hidup dan sedang mengingat wajahnya. Beberapa hari setelah makan malam di balai desa, Damar kembali mengajukan permintaan resmi kepada Dewan Adat Sukamurni. Ia membawa proposal tertulis lengkap dengan gambar digital rancangan pasar modern dan potensi keuntungan yang akan diperoleh warga. Ia berdiri di depan para tetua dengan percaya diri, menjelaskan detail rencana seperti seorang arsitek masa depan yang akan menyelamatkan desa dari keterpurukan. Namun tatapan para tetua tetap kosong dan kaku. Pak Karsa, yang tertua di antara mereka, membuka suara pertama kali. Nak Damar, kami menghargai semangatmu. Tapi pilar itu bukan hanya batu, ia adalah sumpah. Ia didirikan atas pengorbanan. Kau tidak bisa menghitung nilainya dengan uang atau grafik keuntungan. Damar menahan senyum sinis. Dengan segala hormat, Pak Karsa, zaman sudah berubah. Kita tidak bisa terus menggantungkan diri pada simbol yang bahkan asal-usulnya tak jelas. Masyarakat sekarang butuh pekerjaan, bukan ritual. Ia memutar laptop dan menunjukkan grafik, lihat ini, proyeksi pengunjung desa bisa meningkat 300% dalam 2 tahun jika kita membangun fasilitas baru. Kalian bicara soal pengorbanan, saya bicara tentang masa depan. Pak Suryana, yang biasanya netral, menghela napas. Damar, kau benar tentang kebutuhan desa. Tapi bukan begini caranya. Kalau kau paksa, kau akan membuat desa ini pecah. Kami tidak melarangmu berinovasi, tapi jangan ganggu tanah itu. Kalimat itu disambut anggukan sunyi dari seluruh tetua. Keputusan itu membuat Damar frustrasi. Setelah rapat, ia berjalan pulang dengan langkah cepat. Di sepanjang jalan, ia mendengar bisikan-bisikan warga yang melihatnya keluar dari balai desa. Beberapa orang tua hanya menunduk saat ia lewat, sementara para pemuda terlihat ragu, antara kagum dan takut pada sosok yang berani menantang adat. Di rumahnya, Damar menatap keluar jendela. Pilar itu terlihat dari kejauhan, berdiri sendiri di tengah lapangan yang lapang. Cuma batu tua, gumamnya pelan. Tapi dalam dadanya, muncul rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak kembali ke desa, ia mulai mengalami gangguan tidur. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya, gelap, suara jeritan, dan sosok bayangan berdiri di balik pilar. Malam itu, ia menulis di jurnalnya, mencoba menenangkan pikirannya. Mereka hanya takut, tapi ketakutan itu menahan kita. Aku tidak akan biarkan simbol kosong ini menghalangi masa depan desa. Lalu ia menulis satu kalimat terakhir sebelum mematikan lampu, jika mereka tak bisa membuka jalan, aku yang akan membongkarnya. Di luar jendela, angin berdesir kencang. Daun-daun berjatuhan dari pohon beringin tua di dekat pilar. Suara seperti napas panjang terdengar samar, seolah dari dalam tanah.
Langit Sukamurni malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Awan-awan tebal menutup bulan, dan angin berhembus dengan suara mendesing yang menusuk telinga. Sekitar pukul 1 dini hari, Damar berdiri di lapangan bersama 3 orang pekerja dari luar desa. Mereka datang dengan truk kecil dan palu godam besar, mengenakan masker dan senter kepala. Tidak satu pun dari mereka bicara. Damar hanya menunjuk pilar tua di tengah lapangan dengan tatapan dingin. Pastikan kita selesai sebelum subuh, katanya tegas. Tak perlu khawatir, ini cuma batu tua. Ia menatap jam tangan digitalnya, lalu berjalan menjauh sambil mengeluarkan kamera dari tas. Ia berniat merekam proses penghancuran, bukti bahwa ia tidak takut pada mitos kosong. Pekerja pertama mengayunkan palu ke sisi pilar. Suara dentuman logam menghantam batu menggema keras, tak wajar di tengah keheningan desa. Detik berikutnya, angin berembus lebih kencang. Salah satu pekerja menyeringai gugup. Ini agak aneh, iya, gumamnya. Yang lain tidak menjawab, tapi mulai terlihat gelisah. Ketika hantaman kelima mengenai bagian dasar pilar, suara seperti desahan panjang terdengar dari dalam bumi. Seorang pekerja tiba-tiba menjatuhkan palu dan mundur, memegangi kepalanya. Ada suara orang menangis, katanya gemetar. Damar melangkah cepat ke arahnya. Jangan lebay, ini cuma sugesti. Lanjutkan saja. Pekerja lain, yang lebih tua, berbisik, Tuan, saya tidak yakin kita seharusnya melakukan ini. Tapi Damar bersikeras. Kita sudah sejauh ini, selesaikan saja. Aku bayar kalian 2 kali lipat. Mereka pun melanjutkan, meski ragu. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, bagian tengah pilar retak dan runtuh ke tanah. Saat batu itu hancur, suara keras seperti ledakan gaib terdengar, dan dari celah tanah yang terbuka, semburan udara dingin naik ke permukaan. Seketika lampu senter padam bersamaan, dan semuanya terbungkus dalam gelap gulita. Salah satu pekerja menjerit, ada sesuatu dari bawah. Dalam gelap itu, terdengar suara gemeretak seperti langkah kaki di tanah basah, lalu jeritan pendek dari salah satu pekerja sebelum senyap. Damar memanggil nama mereka, tapi tak ada jawaban. Ia menyalakan ponsel untuk memberi cahaya, dan yang ia lihat membuat darahnya beku. Di tempat pilar runtuh, muncul lubang kecil seperti liang, dan di dalamnya tampak 2 mata putih menatapnya dari balik kegelapan. Damar mundur terpaku, jantungnya berpacu. Ponselnya bergetar tiba-tiba, layar menyala tanpa disentuh. Tertulis, kau membangunkan yang terkunci. Pagi harinya, warga desa mendapati lapangan tengah rusak parah. Pilar yang selama ini berdiri tegak telah hancur, menyisakan pecahan batu dan tanah yang terbelah seperti bekas cakar raksasa. Tidak ada tanda-tanda pekerja atau truk yang datang malam sebelumnya. Hanya Damar yang berdiri di pinggir lapangan, wajahnya pucat, mata merah, dan tubuh gemetar. Ia tak mengatakan sepatah kata pun, bahkan ketika Pak Suryana berteriak, apa yang sudah kamu lakukan? Desa langsung gempar. Para tetua berkumpul di balai desa dalam keadaan panik. Pak Karsa duduk dengan kepala tertunduk lama sebelum akhirnya berkata, pilar itu bukan sekadar penanda. Ia adalah segel, penjara. Suara Pak Karsa parau dan gemetar, jauh dari biasanya. Leluhur kita tidak membangun itu untuk disembah, tapi untuk menjaga sesuatu tetap terkunci. Dan sekarang, hari itu langit tidak cerah seperti biasanya. Kabut turun lebih cepat, menyelimuti seluruh desa meski masih pagi. Burung-burung tidak terdengar berkicau. Ternak-ternak tak mau makan. Air di sungai kecil yang biasa jernih mulai keruh, seperti ada sesuatu mengaduknya dari bawah. Anak-anak mengeluh sakit kepala dan mimpi buruk. Seorang bayi menangis terus-menerus sepanjang malam, matanya tak berkedip ke arah utara, arah tempat pilar dulu berdiri. Seorang pemuda bernama Seno, yang semula mendukung Damar, ditemukan di ladangnya dalam keadaan linglung. Ia berbicara pada udara kosong, menyebut-nyebut nama-nama asing seperti Yasara dan Ibunda Bayangan. Ketika keluarganya mencoba membawanya pulang, ia menjerit dan menyayat lengannya sendiri sambil berteriak, mereka datang dari bawah. Mereka lapar. Malam berikutnya, beberapa warga melihat cahaya merah samar muncul dari bekas lokasi pilar. Mereka mengaku mendengar suara tangisan dan nyanyian kuno yang tak pernah mereka pelajari. Seorang nenek buta yang sudah tak bisa berjalan tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah lapangan, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia ditemukan pagi harinya duduk di tengah rerumputan, bibirnya tersenyum, tapi matanya berdarah. Damar mengurung diri di rumah. Ia tidak bisa tidur.
Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah asing, bukan manusia, tapi seperti roh yang terkunci ribuan tahun. Ia mulai menulis kembali di jurnalnya, tetapi tulisannya tidak lagi dalam bahasa Indonesia. Ia sendiri tidak tahu dari mana tulisan-tulisan itu datang. Di dinding kamarnya, lambang-lambang aneh mulai muncul, tergores dengan arang seperti dicoret-coret seseorang saat ia tak sadar. Pak Suryana dan para tetua akhirnya sepakat, ritual pemanggilan pelindung lama harus dilakukan meskipun sudah puluhan tahun tidak pernah digelar. Mereka tahu, yang bangkit bukan hanya kegelapan, tapi sesuatu yang memiliki dendam. Dendam terhadap mereka yang lupa. Dendam terhadap mereka yang merusak simbol ikatan suci antara dunia manusia dan dunia yang terkunci. Dan semua itu, dimulai dari tangan Damar. Malam kembali datang ke Sukamurni dengan keheningan yang tak biasa. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin di antara pepohonan. Seolah alam sedang menahan napas. Di dalam rumahnya, Damar duduk terpaku, tubuhnya gemetar, tangannya penuh goresan tinta hitam yang entah dari mana datangnya. Di sekeliling kamarnya, simbol-simbol asing semakin banyak, seperti dilukis dengan tangan lain saat ia tertidur. Malam itu, Damar bermimpi. Tapi mimpi itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Ia berdiri di padang tandus di bawah langit kelam yang tak memiliki bulan atau bintang. Di depannya, berdiri seorang wanita tinggi berjubah hitam, wajahnya diselimuti kerudung tipis, dan matanya bersinar merah. Suaranya berat dan bergema, "Engkau yang membebaskanku. Engkau yang menebus janji leluhurmu." Damar ingin lari, tapi kakinya tertanam di tanah, dan dari balik kerudung itu, suara lain, lebih tua, lebih dalam, berbisik, Yasara akan berjalan kembali di bawah bayang-bayang manusia. Ia terbangun dengan teriakan parau. Napasnya tersengal. Jendela kamarnya terbuka padahal ia yakin sudah menutupnya. Angin dingin masuk bersama bisikan yang samar tapi jelas, "Terima kasih." Ketika ia melihat tangannya, sebuah simbol baru sudah tergores di kulitnya, berbentuk lingkaran dengan 4 mata di sekelilingnya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Sesuatu telah masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, di sisi lain desa, para tetua mempersiapkan ritual pemanggilan pelindung leluhur. Mereka membakar dupa di sekitar batu-batu batas desa, menggali kembali naskah kuno yang hanya dibacakan dalam keadaan darurat. Pak Karsa, dengan suara lirih, menjelaskan kepada para pemuda yang membantu, "Dulu, saat Yasara hampir menembus dunia kita, nenek moyang kita membuat perjanjian, 1 pengorbanan, 1 pilar, 1 segel. Kini, segelnya telah dihancurkan. Tapi pelindung mungkin masih bisa dipanggil, jika kita belum terlalu terlambat." Namun sebelum ritual dimulai, salah satu penjaga lapangan datang berlari, mukanya pucat. "Pak, ada sesuatu di ladang sebelah utara. Tanaman-tanaman layu, tapi tanahnya hangat, seperti bernapas." Mereka semua tahu, tanda-tanda kebangkitan telah dimulai. Dan mereka tidak punya banyak waktu. Malam itu juga, beberapa warga bermimpi serupa, lautan api, langit robek, dan sosok tinggi berjubah hitam berjalan perlahan di antara mereka. Bayi-bayi menangis serempak, dan anjing-anjing menggonggong ke arah langit yang kosong. Bahkan para hewan yang tinggal di hutan sekitar, monyet, burung hantu, kijang, mulai turun ke desa, mencari tempat perlindungan dari sesuatu yang mendekat dari dalam bumi. Dan pada tengah malam, dari bekas lokasi pilar yang telah hancur, asap hitam mulai naik seperti kabut, membentuk wujud manusia, tapi tak sepenuhnya manusia. Bayangan itu bergerak tanpa suara, merambat ke setiap sudut desa, dan setiap tempat yang ia lewati, udara menjadi beku, dan suara menghilang. Bayangan itu adalah pertanda, Yasara telah bangkit, dan ia tidak datang untuk berdamai. Damar sudah tak sama, wajahnya tampak lebih tirus, matanya cekung dan merah seperti terbakar dari dalam. Ia tak lagi banyak bicara, hanya menatap kosong ke dinding atau melukis simbol-simbol aneh dimanapun ia bisa, lantai, kaca, bahkan kulitnya sendiri. Ia seperti dalam keadaan setengah sadar, berjalan mengikuti suara-suara yang hanya ia dengar. Suara yang memanggilnya dengan lembut namun mengandung kuasa yang mengikat jiwa. Warga mulai menyadari bahwa Damar bukan sekadar pelanggar adat. Ia kini menjadi semacam pintu, penghubung antara dunia mereka dan sesuatu yang lebih gelap, lebih tua dari sejarah desa. Beberapa orang yang mencoba mendekatinya mengaku merasakan sesak dada dan mimpi buruk berhari-hari setelahnya. Bahkan seekor anjing milik tetangga Damar menolak masuk ke rumahnya, menggonggong dan melolong seperti melihat sosok lain di balik pintu.
Pak Karsa dan para tetua tahu, waktu mereka hampir habis. Dalam pertemuan tertutup di hutan keramat, mereka menggelar sebuah ritual kuno yang telah lama dilarang, ritus pemanggilan penjaga darah. Namun, ritual ini menuntut lebih dari sekadar doa dan sesajen, ia menuntut pengorbanan. Bukan benda, bukan hewan, tapi satu jiwa yang bersedia menjadi tumbal untuk membuka kembali jalur antara leluhur penjaga dan dunia mereka. Roh tetua yang diundang lewat api dan mantra mulai menjawab. Dari tengah lingkaran dupa, muncullah suara yang bergetar seperti ribuan bisikan dalam satu mulut. Perjanjian lama telah dilanggar, kunci telah rusak, tapi darah baru bisa memanggil cahaya lama. Pak Karsa gemetar, siapa yang harus dikorbankan? Suara itu menjawab, yang membangunkan, atau keturunannya. Mereka tahu maksudnya, Damar. Tapi Pak Suryana menggeleng, kita tak bisa membunuhnya begitu saja. Dia masih manusia, dia mungkin bisa diselamatkan. Namun yang lain tidak sependapat. Bayangan Yasara semakin menyebar. Dua anak desa hilang saat bermain di sungai. Hutan di sisi timur menghitam seperti terbakar dari dalam. Waktu untuk memilih hampir habis. Sementara itu, di dalam rumahnya yang kini suram dan penuh aroma kematian, Damar berdiri di depan cermin. Tapi yang ia lihat bukan dirinya. Di cermin, sosoknya mengenakan jubah hitam, matanya menyala, dan di belakangnya, barisan sosok tak bernama berdiri membisu. Damar mendengar suara itu lagi, lembut namun tak terelakkan. Kau bisa menjadi jembatan, atau menjadi awal dari akhir. Tangan Damar gemetar, tapi di matanya, mulai muncul kilatan keyakinan. Keyakinan bukan dari dirinya, tapi dari entitas yang kini menumpang di dalam tubuhnya. Dan di luar, langit mulai merah. Malam itu, desa Sukamurni seperti berdiri di ambang dua dunia. Angin dingin berhembus seperti napas kematian, dan langit seolah menahan hujan darah yang nyaris jatuh. Di tengah situasi genting itu, Damar duduk bersila di ruang tengah rumahnya, lampu padam, hanya diterangi lilin yang bergetar tak tentu arah. Di sekelilingnya, suara-suara dari dunia lain berputar seperti mantra jahat, mengisi pikirannya dengan janji kuasa, keabadian, dan kematian bagi siapapun yang menghalangi. Tapi di lubuk hatinya, sisa kecil dari Damar yang dulu masih bertahan, berteriak dalam diam, menolak ditelan. Sosok ibunya muncul dalam ingatan, suaranya lembut, jangan rusak warisan yang bukan milikmu. Warisan itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihormati. Bisikan itu bertarung melawan suara Yasara yang terus mendorongnya, kau bisa membentuk dunia baru. Tanpa lemah, tanpa tahayul, hanya kekuasaan. Di luar, para tetua memulai bagian terakhir dari ritual pemanggilan penjaga. Di tengah lingkaran batu purba, darah seekor ayam hitam disiramkan ke tanah. Langit menggelegar saat api dari dupa menyala biru. Pak Karsa mulai membaca mantra terakhir, kata-kata. Dari zaman sebelum sejarah ditulis. Namun upaya mereka terancam gagal, sebab tanah tempat segel lama itu berada kini telah dicemari oleh kehadiran Yasara yang sepenuhnya bangkit. Malam itu, Damar tiba-tiba keluar dari rumah, tubuhnya diselimuti jubah hitam yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Matanya hitam legam, dan di belakangnya, kabut hitam mengikuti langkahnya seperti ekor iblis. Warga yang melihatnya membeku dalam ketakutan. Ia berjalan menuju pusat lapangan, ke tempat Pilar pernah berdiri. Di tangannya, ia membawa sebilah pisau hitam yang tampaknya bukan berasal dari dunia ini. Namun, ketika ia mengangkat pisau itu, siap untuk menyelesaikan ritual penguasaan yang telah ditanamkan dalam pikirannya, sebuah jeritan memecah langit. Dari balik hutan, cahaya putih menyilaukan muncul. Sosok penjaga darah akhirnya hadir, tinggi, berjubah cahaya, membawa tongkat akar yang menyala, wajahnya diselimuti oleh topeng leluhur. Sosok itu menunjuk langsung ke arah Damar, dan bumi berguncang. Yasara berbicara lewat mulut Damar, suaranya berlapis-lapis, sudah terlambat. Ia milikku, ia yang membangunkanku, ia yang membukakan jalan, tapi penjaga tidak bicara, ia hanya mengangkat tongkatnya, dan cahaya putih meledak ke arah Damar. Tubuh Damar terpental, kabut hitam menjerit keluar dari tubuhnya seperti kabur dari penjara. Damar jatuh ke tanah, menggeliat. Dalam satu momen terakhir, ia kembali sadar. Ia menatap para tetua dan berbisik, maaf, aku hanya ingin bantu. Pak Karsa mendekat, menggenggam tangan Damar yang dingin. Engkau membangkitkan kegelapan, tapi juga membawa cahaya kembali. Tubuh Damar tak bergerak lagi. Tapi wajahnya tenang, seolah beban dalam dirinya telah berakhir.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sepekan, langit kembali cerah. Pilar yang runtuh menyisakan retakan cahaya dari dalam tanah, pertanda bahwa segel lama mungkin telah rusak, tapi kini dijaga oleh ikatan baru, pengorbanan seorang pewaris yang akhirnya mengerti makna iman. Fajar menyingsing dengan tenang, menyapu desa Sukamurni dengan cahaya lembut yang belum pernah terasa selama berhari-hari. Hutan yang sebelumnya gelap dan diam mulai bernyanyi kembali dengan suara burung dan desir angin. Kabut telah sirna, namun meski alam tampak pulih, luka di hati warga desa tak mudah hilang. Mereka baru saja menyaksikan sejarah terguncang, keyakinan diuji, dan iman dibayar dengan darah. Jenazah Damar dibaringkan di tengah balai desa, dikelilingi oleh bunga kenanga dan dupa. Tak banyak yang bicara, mereka yang dulu mencemoohnya kini hanya bisa diam menunduk. Damar telah menebus dosa yang ia mulai, bukan hanya dosanya sendiri, tapi juga kesombongan dan kelalaian yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Warisan itu bukan lagi hanya berupa simbol pilar atau cerita tua, melainkan pengingat nyata bahwa iman bukan sekadar percaya, tapi juga menjaga. Pak Suryana berdiri di depan warga, wajahnya lebih tua dari sebelumnya, suaranya parau. Kita kehilangan satu anak, tapi juga mendapatkan kembali satu kebenaran yang hampir kita buang. Jangan biarkan kita lupa lagi. Jangan sampai anak-anak kita mewarisi ketakutan, tanpa tahu apa yang pernah diselamatkan. Di malam harinya, para tetua kembali ke tempat pilar. Tanah tempat segel lama pecah kini memancarkan sinar redup. Di tengahnya, batu kecil muncul dari tanah, perlahan tumbuh menjadi tunas, entah pohon atau simbol baru. Pak Karsa berkata, biarkan alam yang membangun pilar baru. Tak perlu kita bentuk dengan tangan manusia. Biarkan akar dan tanah menyambung perjanjian itu kembali. Mereka semua mengangguk. Kesombongan mereka telah merobek penjara lama. Kini, hanya kerendahan hati yang bisa menyembuhkannya. Seno, yang sempat kerasukan dan hilang arah, perlahan pulih. Dalam tidurnya, ia mengaku bertemu Damar, yang tersenyum. Di padang rumput putih, dia bilang semuanya baik-baik saja, asal kita tak lupa, ujar Seno, sambil meneteskan air mata. Kata-kata itu kemudian menyebar ke seluruh desa, dan menjadi pegangan baru. Di sekolah, para guru mulai mengajarkan ulang tentang sejarah desa bukan hanya sebagai cerita rakyat, tapi sebagai pelajaran iman dan tanggung jawab pilar tak lagi berdiri, tapi mereka membuat taman kecil di bekas lokasinya. Di sana, anak-anak menaruh bunga setiap akhir pekan, dan sebuah batu diukir dengan kata-kata. Ia yang merusak karena tak tahu, bisa menyesal. Tapi ia yang menebus dengan hati, akan dikenang selamanya. Damar mungkin telah tiada, tapi warisan yang ia tinggalkan jauh lebih hidup dari simbol manapun. Ia adalah perusak, yang menjadi pelindung. Dan bagi Sukamurni, itu cukup untuk memulai kembali. 10 tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa Sukamurni telah berubah, namun masih menyimpan ketenangan yang khas, tenang, tapi tidak lagi polos. Pilar tak pernah dibangun kembali, namun di tempatnya kini berdiri pohon besar dengan daun perak yang berkilau saat terkena cahaya pagi. Warga menyebutnya pohon Damar, dan percaya bahwa di sanalah semangat sang pelindung muda bersemayam. Anak-anak ini diajarkan sejak dini tentang keseimbangan antara iman dan pengetahuan, antara tradisi dan kemajuan. Mereka diajak untuk menghormati leluhur bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran akan sejarah dan tanggung jawab. Cerita tentang Yasara tak lagi dianggap dongeng menakutkan, melainkan peringatan agar manusia tidak bermain dengan kekuatan yang tak ia mengerti. Pak Karsa telah lama wafat, tapi sebelum kepergiannya, ia menulis naskah baru, 3 Luka Sukamurni, yang menggambarkan kesalahan masa lalu, pengorbanan Damar, dan lahirnya pohon penjaga. Buku itu kini diajarkan di sekolah-sekolah di luar desa, hingga menjadi pelajaran budaya nasional. Sukamurni yang dulu terpencil kini dikunjungi peneliti, pelancong, dan para pencari makna. Namun meski semua tampak tenang, penjagaan tak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam purnama, sekelompok kecil warga berkumpul diam-diam di dekat pohon Damar. Mereka tak melakukan ritual, tak membawa sesajen, hanya duduk bersila dan berdoa dalam hati. Karena mereka tahu, kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur, dan terkadang, di tengah malam, beberapa dari mereka mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri di bawah pohon itu. Sosok seorang pemuda dengan mata teduh, memandang langit dan bumi dalam diam. Tidak berbicara, tidak bergerak, tapi menjaga. Mereka menyebutnya, penjaga yang tak terlihat. Seseorang yang dulu menyesal,
namun memilih menebus dengan keberanian. Seseorang yang tak lagi dihukum sebagai perusak, melainkan dikenang sebagai benteng terakhir iman.